tahun sebelumnya atau tahun 2023, Kemendikbud mengacu pada aturan ini, ya, mengacu aturan nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang petunjuk teknis, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil untuk guru ASN sampai diterbitkannya SKTP. Ini adalah aturan yang lama ya, di tahun 2023. Nah, untuk aturan yang baru saya akan tunjukkan Bapak Ibu nanti sekaligus lampiran-lampiran yang harus dipersiapkan untuk pencairan TPG. Untuk yang negeri ini baru menerima, sekolah yang negeri ya, baru menerima surat edaran. Nah, untuk yang swasta biasanya sudah mulai pencairan ya, atau sudah cair. Namun untuk yang negeri ini biasanya serentak karena mengacu pada aturan yang ada. Nah, di sini surat edaran yang baru Bapak Ibu bisa lihat untuk peraturan Menteri Kemendikbud ya. Ini mengacunya pada nomor 45 tahun 2023. Artinya yang kemarin 2022 dan sekarang aturannya 2023 nomor 45 di pencairan triwulan pertama tahun 2024. Kemudian ini tentang petunjuk ya, sama petunjuk teknis mengenai pemberian tunjangan ASN daerah ya, pasal 3 untuk penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil guru ASN di daerah atau PNSD untuk dilaksanakan dengan prinsip tertib, yaitu kelola secara tepat waktu, tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi. Nah, nanti bukti administrasinya saya akan share juga. Kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan, pasal 5 ayat 2, bahwa guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Ya, ini yang Bapak Ibu biasanya di PMM gitu ya. Nah, ini harus baik. Ini biasanya kalau tidak salah yang menangani penilaian itu dari PKPSDM. Nah, kemudian sehubungan dengan ini sebagai bukti bahwa guru ASN daerah penerima TBG atau tamsil hadir dan telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan ini kami minta saudara segera mengirimkan. Nah, kita akan bahas di sini administrasinya berkaitan tentang peraturan Menteri nomor 45 tahun 2023 untuk pencairan triwulan pertama di 2024. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyertakan SPTJM kehadiran GTK ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah, mengetahui pengawas sekolah, dan distempel basah, kemudian di atas materai 10.000. Jadi Bapak Ibu harus melampirkan SPTJM dari Januari, Februari, Maret ya. Nah, SPTJM ini menyatakan bahwa guru tersebut, GTK ini guru ya, guru tersebut hadir dan aktif gitu ya di sekolah masing-masing. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengawas. Nah, tiap daerah ini nanti akan berbeda. Ada yang kepala sekolahnya saja dan ada yang kedua-duanya. Ini tergantung aturan distrik masing-masing. Kemudian yang kedua, surat permohonan pembayaran dan penghentian TPG triwulan 1 ya. Triwulan 1 itu berarti Januari, Februari, dan Maret. Kemudian dilampiri bukti pendukung yang sah. Alasan penghentian pembayarannya ditantangani oleh kepala sekolah, mengetahui pengawas sekolah.
Jadi Bapak Ibu ketika ada yang pensiun, maka Bapak Ibu harus melampirkan SK pensiun, atau misalnya yang meninggal melampirkan surat kematian. Karena ketika tidak dilampirkan penghentian, maka Bapak Ibu itu harus bertanggung jawab mengenai guru tersebut itu sudah nonaktif tapi masih menerima tunjangan gitu. Jadi Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Nah, makanya untuk yang nomor 2 ini Bapak Ibu harus teliti. Kemudian yang ketiga itu rekapitulasi absensi. Jadi Bapak Ibu setiap Pemda itu harus melampirkan absensi, baik itu absensi yang berbasis Android, absensi yang fingerprint, atau absensi yang manual. Ini harus dilampirkan, kemudian ditandatangani ya oleh pimpinan dan distempel basah tanpa materai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dibuktikan juga print out Bapak Ibu. Jadi rekapitulasi dengan print out absen itu berbeda. Kalau rekapitulasi itu Bapak Ibu misalnya kehadirannya berapa, sakitnya berapa, yang alfanya berapa. Nah, kalau yang sakit itu nanti bisa dihitung ya, dengan catatan harus melampirkan surat sakit. Tapi kalau tidak melampirkan dianggapnya tidak aktif atau alfa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, kemudian untuk yang print out ini yang secara jadi langsung dari absennya gitu. Jadi absennya itu harus dibuktikan bahwa jam berapa, berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Ini harus di print out ya, bentuk file mulai dari Januari sampai Maret karena pencairan di triwulan pertama. Kalau tidak ada ini di daerah saya ya, berarti ini pencairan ditunda. Nah, kemudian yang kelima, guru ASN daerah tetap diberikan tunjangan profesi atau tamsil apabila melaksanakan cuti. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu cuti melahirkan atau cuti sakit atau cuti tugas gitu ya, Bapak Ibu meski tidak absen itu tetap dibayarkan tunjangan profesinya, dengan catatan Bapak Ibu melampirkan surat cutinya sesuai perundang-undangan, karena harus melampirkan surat cuti baik itu sakit, menikah dan lain-lain. Supaya apa? Supaya TPG triwulan pertama ini bisa cair ya.